Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 148 Palembang, yang terhormat Dewan Guru yang sempat hadir pada acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada acara kita Diseminasi Penyimbasan Budaya Positif oleh CGP Angkatan ke-10 Bapak Juanda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti rangkaian acara penyimbasan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan tak lupa salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar bertambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mulai acara kita dengan mengucapkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi, yaitu diseminasi penyimbasan budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita kepada Bapak Juanda SP3. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 148 Palembang yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan diseminasi penyimbasan budaya positif yang akan kami sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu, izinkan kami menyita waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan pemaparan tentang diseminasi penyimbasan budaya positif. Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu ada 8 yang kami pelajari di modul pendidikan guru penggerak di modul 1 ya, 1.4 itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita diberikan pendidikan untuk merubah mindset atau pemikiran kita yang lama kepada pemikiran yang baru ya, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan sebagai seorang siswa maupun kita sebagai seorang guru. Kemudian yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia memiliki motivasi dalam melaksanakan atau melakukan kegiatannya. Termasuk juga siswa-siswa kita, mereka memiliki motivasi tersendiri yang harus kita sebagai guru harus membangun motivasi tentang kebaikan. Kemudian yang keenam adalah posisi guru. Nah, kita di sini sebagai seorang guru, nanti kita akan ditunjukkan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita sebagai seorang pembuku atau seorang pembuat merasa bersalah atau sebagai seorang manajerial. Kemudian yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah, di sini nanti akan disampaikan tentang keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Kenapa dia harus berupa keyakinan, bukan peraturan kelas?
Nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Menyelesaikan permasalahan siswa-siswa kita yang mungkin bermasalah dalam disiplin, kemudian bermasalah dalam bidang akademik. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana kita seorang guru bertindak sesuai dengan posisi kita. Paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik kita belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai seorang guru tentu harus memiliki paradigma belajar yang baru, ya. Kita jangan monoton hanya dengan metode-metode yang lama. Di sini kita diberikan pengetahuan tentang kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengungkapkan bahwa setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, ya. Mereka akan kita tumbuhkan sesuai dengan kodratnya masing-masing, bukan sesuai dengan kemauan seorang guru, tapi harus sesuai dengan kodrat si anak tersebut. Jadi kalau kita menanam padi misalnya, kalau kita menanam padi, mungkin padi tersebut tidak akan tumbuh sama. Mungkin ada padi tersebut misalnya yang pendek, ada yang sudah tinggi, ada yang menengah. Nah disinilah kita sebagai seorang guru, anak-anak tersebut mereka tumbuh kembangnya tidak sama. Anak yang kembar, ya, dengan orang tua yang sama, lahir pada waktu yang sama, mungkin berbeda berapa menit saja. Itu mereka punya keunikan yang berbeda. Apalagi kita sebagai seorang guru dalam lingkup kelas yang sangat luas, itu kita harus berupaya untuk memberikan kebutuhan belajar anak kita dengan metode atau dengan cara belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya adalah ini yang sering terjadi, kita sebagai seorang guru miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah yang sering terjadi. Kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kita kadang-kadang posisinya hanya mengontrol anak tersebut. Tolong nak, ya, kamu harus hari ini harus mengerjakan PR sekian, buka halaman sekian, tulis, jawab sesuai dengan yang kamu bisa. Sementara gurunya tidak pernah mencari tahu apa kebutuhan dari siswa-siswanya, ya. Jadi di sini miskonsepsi tentang teori kontrol ini harus kita ubah. Dan kadang kita sebagai seorang guru sering membuat rasa bersalah kepada anak. Misalnya anak tidak membuat tugas. Nah, karena kamu tidak membuat tugas, Bapak hari ini dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Kadang kita sebagai seorang guru itu tidak sadar mengucapkan kalimat itu. Nah, kamu kemarin tidak masuk, Bapak dipanggil oleh guru yang lain, oleh guru mata pelajaran, kamu tidak membuat tugas. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru harus mengubah paradigma kita. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas serta kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, Bapak Ibu, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita ini punya kebutuhan yang berbeda dari A, B, C, dan D. Itu tidak sama kebutuhannya. Sedangkan stimulus respon itu menyamaratakan setiap siswa itu Quran. Misalnya ada anak-anak tersebut yang lambat dalam menghafal, sementara kita sebagai seorang guru memaksa anak tersebut harus bisa hari ini dalam membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kemudian stimulus respon lainnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kita buat anak-anak itu kertas yang kosong, suruh mereka menggambar, Bapak Ibu. Mereka akan menggambar, mungkin ada yang menggambar gunung, ada yang menggambar bintang, ada yang menggambar rumah, ada pohon, dan lain sebagainya.
Jadi setiap gambar mereka itu berbeda, itu tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini teori yang stimulus respon. Sedangkan teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara teori kontrol, Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap anak-anak kita yang melakukan kesalahan atau mereka berbuat kurang disiplin di sekolah, mereka punya alasan. Jadi kita sebagai guru kadang-kadang langsung judgement. Nah, kamu hari ini terlambat. Sesuai dengan peraturan sekolah kita, keliling lapangan. Nah, kadang-kadang itu yang salah. Kita sebagai seorang guru langsung kita membuat statement salah anak tersebut. Padahal mereka berbuat salah itu mereka punya tujuan. Mungkin ada anak tadi yang datang terlambat karena membantu orang tuanya. Orang tuanya mungkin berjualan di pasar, bangun jam 3, si anak tersebut ikut membantu orang tuanya. Setelah ditanya ternyata orang tuanya telah dibangunkan karena orang tuanya jualan ke pasar. Jadi setelah orang tuanya pulang baru dibangunkan anaknya untuk sekolah. Nah, kadang-kadang kalau tidak dibangunkan anak tadi, dia telat untuk sekolah. Jadi setiap anak kita tadi itu memiliki tujuan mengapa dia melanggar suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita ini Bapak Ibu, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kita tidak bisa Bapak Ibu mengontrol anak murid kita. Ya, kita hanya bisa menuntut bagaimana diri kita tadi tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Jangan sampai kita sebagai seorang guru kita mematikan dunia anak-anak kita tadi yang sedang asik bermain, tiba-tiba kita buat mereka untuk mengikuti apa yang kita sudah rancang. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrol adalah model berpikir menang dan benar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi di sini kita sebagai guru, Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka sekarang ini itu kita tidak diperkenankan lagi untuk memberikan penghargaan berupa peringkat kelas 1, peringkat 1, 2, 3 itu tidak diperkenankan lagi. Atau kita memberikan imbalan, hadiah. Oke? Itu tidak boleh juga. Karena ada penelitian ketika anak tersebut diberikan hadiah atau imbalan, maka tahun yang akan datang itu kualitas belajarnya malah menurun, bukan meningkat. Makanya kita tidak diperkenankan lagi untuk meringkat peserta didik kita peringkat 1 sampai peringkat yang terakhir, tidak diperkenankan lagi. Nah, tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghafal diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi di sini PR besar kita adalah bagaimana kita menanamkan motivasi yang ada di dalam diri anak-anak didik kita. Mereka mengerjakan tugas bukan karena mereka takut. Nah, kadang anak-anak ini takut Bapak Ibu. Kalau mereka tidak mengerjakan tugas, takut dimarahi orang tuanya, takut dimarahi oleh guru. Nah, di sini yang harus kita ubah, bahwa mereka mengerjakan tugas
atau membuat suatu kegiatan itu karena murni mereka akan bertanggung jawab, karena mereka sudah tumbuh motivasi dalam dirinya untuk bertanggung jawab, bukan karena paksaan ataupun karena imbalan dari orang tuanya maupun guru. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, ada 3. Ya, yang pertama adalah nilai kebajikan universal yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada yang namanya Primary Year Program, yaitu toleransi. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap manusia tadi seperti yang kami sampaikan memiliki kebutuhan yang mendasar yang harus terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Yang pertama adalah tentu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu kasih sayang, rasa terima kasih, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, inilah rasa kasih sayang yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian ada juga penguasaan, yaitu kita ingin dihargai, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian ada juga kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang ada di setiap manusia. Jadi anak didik kita itu butuh seperti ini Bapak Ibu. Mereka butuh 5 ini agar mereka bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang. Jika kebutuhan mereka itu bisa kita penuhi sebagai seorang guru. Kemudian motivasi perilaku manusia. Seperti yang kami sampaikan tadi, setiap manusia itu memiliki motivasinya masing-masing. Ya, setiap anak punya motivasinya sendiri-sendiri yang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Motivasi ada 2, motivasi yang berasal dari eksternal, intrinsik, kemudian motivasi intrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini adalah motivasi dari luar Bapak Ibu. Ketika kita belajar dengan giat, seperti misalnya mengikuti program pendidikan guru penggerak, itu kita ada punya motivasi. Mungkin motivasi awal tadi ingin menjadi kepala sekolah bisa, atau mau menjadi pengawas. Itu mungkin motivasi setiap orang mengikuti guru penggerak. Nah, kemudian ada yang namanya motivasi yang ada di dalam diri kita, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita sudah punya motivasi intrinsik ini, nah maka kita, apa yang kita lakukan itu kita akan bersungguh-sungguh. Kita kalau misalnya gagal Bapak Ibu dalam mencapai sesuatu tadi,
kita tidak akan stres karena kita sudah memiliki motivasi intrinsik. Kalau kita motivasi yang dari luar, ketika kita gagal, nanti kita merasa, waduh, saya gagal, tidak dapat imbalan, tidak dapat sertifikat, tidak dapat piala. Motivasi yang dari luar. Makanya dalam pendidikan guru penggerak ini diajarkan bahwa anak-anak tersebut yang kita didik tidak boleh diberikan motivasi dari luar seperti imbalan, ancaman, itu tidak boleh. Karena kalau kita memberikan mereka terus reward, hadiah, maka di tahun yang akan datang mereka akan nagih. Mana Bu, saya juara 1, kemarin sepeda, hari ini motor. Mereka akan semakin hari semakin meningkat permintaannya. Coba kalau kita tanamkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka, maka ketika mereka kalah maupun menang, itu mereka biasa saja, tidak ada pengaruhnya. Mereka akan tetap semangat dalam belajar. Ini adalah motivasi menurut Jenny Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, apa yang mendasari tindakan Anda? Nah, apa kira-kira yang mendasari tindakan kita untuk datang tepat waktu? Apakah yang pertama, tidak ingin ditegur kepala sekolah? Atau yang kedua, ingin dipuji kepala sekolah karena selalu datang tepat waktu? Atau yang ketiga, Anda yakin waktu itu berharga sehingga selalu menghargai waktu dengan datang tepat waktu? Apabila nomor berapa Bu? Nomor 3, luar biasa. Jadi nomor 3 ini adalah impian dari setiap orang, ya. Kalau kita nomor 1 tidak ingin ditegur kepala sekolah, sampai kapan kepala sekolah ada di tempat? Mungkin dia ada di luar, ada dinas luar. Kalau kita ingin dipuji, sampai kapan kawan-kawan kita itu akan memberi pujian hingga kita merasa kesal? Kemarin saya dipuji terus, hari ini tidak dapat pujian. Nah, yang ketiga adalah yang poin yang paling benar adalah kita meyakini bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi ketika kita sudah menghargai timbul motivasi kita dalam diri kita, maka kita akan menghargai waktu yang sudah diberikan. Apabila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada peringatan atau teguran ketika guru terlambat, apakah Anda tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Menurut Anda, dari ketiga motivasi tadi, mana yang mendasari perilaku murid di sekolah Anda? Nah, kita ingin membangun motivasi yang ketiga yang berasal dari motivasi intrinsik dalam diri anak-anak didik kita. Kemudian, nah di sini pertanyaan, bagaimana guru bertindak? Di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Di sini kita sebagai seorang guru dituntut untuk menempatkan posisi kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita yang lebih luas. Hukuman ini Bapak Ibu tidak pernah terencana. Tiba-tiba kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau mereka tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu ketika kita memejamkan mata, kita mengulas kembali kehidupan kita di masa yang lalu ketika kita masih bersekolah, tentu hukuman ini banyak sekali kita terima. Tugas kita bersama bagaimana kita memberikan paradigma perubahan bagi guru-guru kita. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini dia terencana, disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dia dibuat kesepakatan untuk melanggar ini bla 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 bla, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu, di program guru penggerak ini kita diajarkan untuk bagaimana cara seorang guru menjadi manajerial, ya, menjadi manajerial yang bisa merestitusi anak-anak yang melakukan kesalahan.
Jadi seperti yang di awal kami sampaikan, setiap anak itu, jadi dalam segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi kita sampaikan pada anak-anak didik kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan, dan kita juga sebagai seorang guru pernah salah. Jadi anak tadi tidak sendiri Bapak Ibu. Jadi mereka bersalah itu, Bapak juga pernah bersalah dulu, saya juga pernah salah. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang harus kita tanamkan pertama kali, bahwa setiap orang pasti melakukan yang namanya kesalahan. Kalau kita tidak memakai restitusi tadi, kita langsung judgment anak tadi adalah anak yang bersalah. Tapi kalau kita memakai restitusi, kita kuatkan anak tadi, kita stabilkan identitasnya bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Dari kesalahan itu tentu kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian di situ diajarkan lagi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mencari. Setiap orang tadi punya validasi tindakan. Mereka punya alasan untuk melakukan kesalahan. Nah, disinilah tugas seorang guru untuk mencari tahu apa kira-kira yang membuat anak didik kita tadi melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan tersebut kita seorang guru harus memberikan solusi yang timbul dari anak. Bukan guru yang memberikan solusi, tapi anak tersebut yang menawarkan solusi. Misal kalau dia datang terlambat, di situ kita tanya, berarti nak, kira-kira solusi apa yang membuat anak bisa datang di sekolah tepat waktu? Mungkin dia akan langsung jawab, saya akan bangun pagi Bu, saya akan mengatakan kepada orang tua saya untuk membangunkan saya tepat waktu, saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, ketika solusi itu datang dari diri anak didik kita, maka itulah yang akan diyakininya setiap harinya. Kalau solusi itu kita berikan, maka mereka tidak bertanggung jawab dengan solusi yang diberikan oleh guru. Itu menjadi suatu peraturan, bukan keyakinan yang berasal dari anak didik kita. Kemudian ini hukum dan sanksi seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol bagi guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, kemudian yang keempat adalah pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, di sini kita sebagai seorang guru diminta di mana posisi kita sebagai guru. Apakah kita ada di posisi yang pertama sebagai penghukum, atau membuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau juga manajer. Nah, di sini akan kita jelaskan. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol bagi guru, ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini anak kita mereka dihukum, ya. Kadang-kadang dihukum untuk hormat kepada bendera. Kamu tidak memakai atribut yang lengkap, itu harus dihukum hormat kepada bendera. Kemudian pembuat rasa bersalah, gara-gara kamu, ya. Nah, gara-gara kamu Bapak hari ini ditegur kepala sekolah. Jadi mereka merasa bersalah sekali. Nah, inilah yang harus kita hindari sebagai seorang guru. Kemudian contoh lagi posisi kontrol. Sebagai seorang guru, siswa tidak memakai atribut terlengkap saat upacara. Nah, sebagai teman, ya, ayo Lana dibantu nah, besok pakai lagi atributnya, ya. Kemudian sebagai pemantau ini Bapak Ibu, ketika ada orang yang bersalah, itu dia akan mengaitkan dengan peraturan sekolah. Hari ini kamu tidak memakai sepatu, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Karena misalnya alasannya terburu-buru. Sesuai dengan peraturan sekolah, kamu hari ini tidak boleh memakai sepatu, ya, tidak boleh memakai sendal, harus tanpa alas kaki. Jadi ini sebagai pemantau, dia selalu mengaitkan peraturan sekolah. Hari ini kamu terlambat, peraturan kamu langgar adalah peraturan nomor sekian. Itu kalau kita sebagai guru, sebagai orang yang pemantau, jadi dia selalu mengaitkan dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian berbeda dengan manajer. Jadi manajer ini posisinya dia menguatkan anak didik yang melakukan kesalahan.
seperti tadi memberikan solusi yang timbul dari anak tadi. Jadi solusinya itu langsung diberikan oleh anak didik kita. Jadi kita berharap kita sebagai orang guru, kita punya posisi di manajer ini, ya. Jangan di posisi sebagai penghukum, merasa bersalah, kemudian pemantau. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, Bu Meza, ada yang tahu posisi apa Bu Meza? Apa penghukum? Pembuat rasa bersalah. Benar sekali, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kadang-kadang sering tersampaikan di lisan kita Bapak Ibu. Nah, Bapak kecewa sekali sama kamu hari ini. Anak tersebut langsung down, ya. Itu langsung motivasi langsung turun, psikologisnya langsung down. Begitu kita buat mereka merasa bersalah. Kemudian posisi apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang tahu? Kontrol, penghukum, atau membuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jelas untuk manajer, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah Bu, Bapak Ibu, yang dinamakan restitusi. Sebagai kontrol, guru sebagai manajer. Jadi kalau kita sudah menanyakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, jadi masalah tersebut kita sampaikan kepada anak didik kita, dia yang akan memberikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu, ya. Nah, posisi apa ini Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Sebagai teman. Ayo. Kalau ayo itu berarti dia sudah memposisikan diri sebagai seorang teman. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira posisi sebagai penghukum. Jadi anak tadi sudah sampaikan. Nah, kamu udah ikut ujian, jangan harap kamu naik kelas. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, jangan harap nilai kamu besar. Bapak pastikan kamu nilainya kecil. Nah, itu tidak bisa, ya. Itu sebagai menghukum. Kita menghukum siswa kita, yang tidak boleh. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menambahkan? Kenapa kira-kira kita membuat keyakinan bukan peraturan? Ada yang tahu? Apa beda peraturan dan keyakinan? Peraturan itu berasal dari guru. Jadi kita guru membuat peraturan kelas, berdoa sebelum belajar, dilarang merokok, dilarang makan minum, dilarang keluar, dilarang. Nah, kadang-kadang itu menjadi peraturan kelas. Tapi apa dia berbeda dengan keyakinan? Itu berbeda. Keyakinan itu sama, aturan juga, tapi dia berbeda karena keyakinan itu bersumber dari anak didik kita. Coba kita tanyakan. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang mau membuat keyakinan kelas? Berikan sticky note atau catatan kecil, berikan kepada mereka, suruh mereka Bapak Ibu yang membuat. Pak, kita di kelas harus menjaga kebersihan. Sudah tertanam dalam diri dia. Oh, saya mengusulkan menjaga kebersihan. Kalau ada sampah, siapa yang duluan bergerak? Yang buat peraturan tadi. Karena mereka merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka sampaikan. Ada lagi mengusulkan menghargai teman. Ketika ada teman yang berkelahi, siapa itu yang terketuk hatinya? Yang membuat peraturan. Ketika keyakinan sudah dibuat oleh siswa-siswi kita, maka di situ mereka sudah sadar bahwa keyakinan tersebut untuk ditaati secara bersama di kelas, bukan dari guru tapi dari siswanya. Ketika itu berasal dari siswa, tentu mereka akan punya tanggung jawab yang lebih besar.
Kalau kita buat peraturan dalam kelas Bapak Ibu, peraturan selalu akan dilanggar oleh setiap orang. Makanya ada kata-kata yang pernah kita dengar, peraturan ada karena untuk dilanggar, ya. Karena seperti tadi tidak ada tanggung jawab dari orang yang berada di dalam kelas. Ini beda keyakinan dan peraturan. Ini peraturan kelas berasal dari guru, murid hanya menerima dan mengikutinya. Kemudian kalau keyakinan kelas berasal dari keinginan murid, murid terlibat di dalam kelas. Disepakati secara bersama apakah keyakinan-keyakinan kelas ini akan dilaksanakan di dalam kelas. Guru hanya memfasilitasi saja sebagai seorang fasilitator. Jadi mereka guru memberikan arahan kepada siswa untuk membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan tersebut kita sebagai guru diperiksa dulu kata-katanya. Jangan sampai kata-kata tadi itu kata-katanya bukan kalimat yang positif, bahkan kalimat yang negatif. Maka kita sebagai guru akan menyaring apa yang sudah diucapkan oleh anak didik kita. Misal mereka berkata, "Pak, dilarang berkelahi." Nah, di situ kita ubah kata-katanya, saling menghargai antar sesama. Jadi anak tadi ngomong, "Pak, tidak boleh mencontek," katanya. Itu kita ubah kalimatnya, jujur dan bertanggung jawab setiap tugas. Jadi mereka bertanggung jawab, berarti kita ubah, tugas kita mengubah saja, mengubah kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat yang positif. "Pak, tidak boleh telat masuk kelas." Kita ubah kalimatnya, datang ke kelas tepat waktu atau hadir di kelas tepat waktu. Nah, situ tugas kita Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Jadi level yang paling tinggi adalah keyakinan, bukan peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu kalau buat keyakinan kelas. Mungkin cukup 4 atau 5 peraturan yang bisa dilaksanakan oleh anak didik kita. Jadi mereka ingat peraturan nomor 3, saling menghargai. Peraturan nomor 1, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Peraturan nomor 2, menjaga kebersihan. Nah, sedikit saja tapi mereka ingat bahwa peraturan tadi harus mereka taati. Kalau mereka melanggar, kata gurunya, "Kamu sudah melanggar peraturan nomor berapa?" "Nomor 3 Pak." Tidak menghargai. "Nomor 2 Pak, saya buang sampah tidak pada tempatnya." Nomor 1, misal mereka belajar langsung belajar, tidak berdoa. Jadi tidak terlalu banyak, tapi keyakinan tersebut dapat diterapkan di kelas kita. Ini adalah contoh-contoh kita, karena tidak tampil, ini keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas, yaitu berdoa sebelum dan sudah belajar, menjaga kebersihan kelas, menghargai antar sesama, masuk kelas tepat waktu, minta izin jika mau keluar kelas, bersikap jujur dan tanggung jawab. Jadi bisa kita spesifikkan lagi, kita kira mau diambil 4 atau 5 atau 3 boleh, tergantung dengan kondisi kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mengakhiri kegiatan diseminasi hari ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk merefleksikan diri, ya. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi atau pengimbasan ini adalah, kemudian setelah mengikuti materi diseminasi atau pengimbasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa, kemudian yang ketiga yang akan saya lakukan setelah ini adalah, nanti saya bagikan Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu cek. Tolong dibuat refleksinya tentang 3 pertanyaan tadi. Pertanyaan 3 tadi dibuat dulu.
Oke Bapak Ibu, demikianlah rangkaian dari diseminasi saya terhadap modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah maupun yang kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sekolah kita dan juga bisa bermanfaat tentunya bagi anak didik kita, dan saya berharap mudah-mudahan pengimbasan hari ini mendapatkan pencerahan baru bagi kita sebagai seorang guru yang bisa membantu anak didik kita dalam proses belajar mengajar. Jadi mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita di SD Negeri 148 Palembang. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Juanda. Masih semangat mana nih tulosnya? Wah, selamat sekali. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Juanda tentang diseminasi tadi, ternyata ketika kita menjadi seorang guru itu kalau bisa dikutip itu seperti kata-kata, apabila orang yang hebat bisa menghasilkan karya yang bermutu, tetapi guru yang hebat bisa menghasilkan ribuan orang-orang yang bermutu. Sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, boleh saya berpantun? Boleh. Musim ini musim penghujan. Hati-hatilah jika jalan ke kali. Terima kasih kami ucapkan Bapak dan Ibu guru sekalian. Sampai jumpa di lain kali. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dan juga pemateri mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada yang salah kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah mendengar aturan kelas? Pernah membuat peraturan kelas?
Belum pernah membuat peraturan kelas. Bukan Pak yang membuatnya, tapi berasal dari anak-anak sekalian yang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan kita taati selama kita belajar di dalam kelas, ya. Sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa memberikan contoh tentang keyakinan kelas? Akila. Tidak berkelahi di kelas. Ada lagi? Tidak mencontek. Ada lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Maulana. Tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak mencoret dinding. Ada lagi? Tidak berbicara kotor. Apa lagi, Nak? Dilarang berisik. Ada lagi? Dilarang keluar tanpa izin. Nah, ini adalah salah satu dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita buat pada hari ini, ya. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan kertas, ya. Kertas kecil yang akan kalian tulis tentang keyakinan kelas. Bagi yang sudah menuliskan dapat menempelkan di papan tulis. Akan kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas, ya. Bapak bagikan dulu. Apa nulis? Apa? Yang tadi. Oke, baik anak-anak. Bagi yang sudah mendapatkan kertas, harap ditulis, ya. Ditulis tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Oke, anak-anak, bagi yang sudah mendapatkan kertasnya, harap ditulis, ya. Ditulis lagi. Ya. Oke, selanjutnya. Datang sini boleh. Lanjut. Ya, sini. Benar. Nah, ya. Oke, silakan duduk. Ini, Pak. Sini. Nah.
Bisa? Nah. Oke, sudah selesai. Inilah keyakinan kelas yang akan kita taati di dalam kelas. Yang pertama, dari yang sudah kalian buat, kita sepakati bersama. Datang tepat waktu, bekerja sama, mendengarkan saat guru menjelaskan. Sepakat? Jujur. Kemudian menghargai pendapat teman. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dan mudah-mudahan keyakinannya bisa kita laksanakan di dalam kelas. Sepakat yang sudah kita buat? Sepakat. Oke, baiklah Bapak tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.